perusahaan ternyata bagi dividen. Nggak semuanya cuan. Van pernah dengar istilah dividen kan? Sebenarnya di saham itu dividen itu apa sih? Jadi simpelnya itu dividen bagi-bagi duit lah, Bu Dian. Prakteknya itu ada dua jenis dividen, Bu Dian. Ada dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai itu ya kita dibagiin duit langsung lah ya sama si perusahaan, sama si emiten. Kalau dividen saham kita dibagiin saham gratis. Oh, terus cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya gampang. Saking gampangnya itu cuma butuh satu cara, ya harus punya sahamnya. Ya, bisa. Jadi gini, ketika kita punya sahamnya, apa otomatis kita dapat dividennya? Jawabannya iya dan enggak. Iya, memang benar. Kita punya sahamnya, kita akan dapat hak dividen. Tapi kapan kita punya sahamnya itu juga dihitung. Ada yang namanya cum date. Cum date itu adalah tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung hak dividen. Kalau kalian bingung, jadi kapan kalian harus punya saham supaya bisa dapat dividen, ya itulah di tanggal cum date kalian harus perhatikan tanggalnya. Jika kalian ingin dapat dividen dari suatu saham, kalian harus punya sahamnya di portofolio sampai tanggal penutupan di cum date. Oh, jadi nggak otomatis setiap kita punya saham kita dapat dividennya gitu, nggak otomatis? Nggak otomatis dan nggak selalu. Misal contoh ya, Bank Mandiri bagi dividen sebesar anggap aja Rp1.000, kegedean ya. 100 perak. 100 perak, oke, 100 perak. Cum date-nya di tanggal 21 April misalnya. Jika kalian pengen dapat dividennya, maka kalian harus punya saham Bank Mandiri di portofolio sampai penutupan di tanggal 21 April itu, Bu Dian. Di hari cum date itu. Ya. Jadi cum date itu artinya adalah tanggal di mana kita memiliki saham tersebut. Betul, harus punya di portofolio. Oh, kalau saya punyanya kemarin itu enggak. Kalau punya kemarinnya, selama di tanggal cum date-nya itu masih ada sampai jam penutupannya, itu masih dapat hak dividen. Oh, oke. Apakah semua perusahaan yang sudah TBK itu akan membagi dividen? Enggak sih. Enggak semua, enggak harus. Enggak. Dividen itu memang hak investor dan kewajiban emiten ya. Punya satu kewajiban lagi, kalau dia enggak bagi dividen, dia harus sampaikan apa alasannya. Tapi sebetulnya secara kewajiban itu harusnya mereka bagi dividen. Iya dong. Istilahnya bagi untung. Iya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya usaha berdua nih, terus ada untungnya, terus kita bagi-bagi kayak gitu. Tapi kenapa nggak semua perusahaan ternyata bagi dividen? Nggak semuanya cuan. Yang kedua, yang kedua, ini ada alasan tertentu yang umum adalah untuk ekspansi usaha. Misal mau bangun pabrik lagi, otomatis kan butuh uang. Nah, uang dari laba periode sebelumnya itu enggak dibagikan sebagai dividen, tapi dipakai untuk misalnya bangun pabrik kayak gitu. Tapi itu harus dijelasin ke investor. Oh, itu makanya kita butuh penjelasan dari pihak perusahaan kenapa sih nggak bagi dividen. Betul. Gitu. Dan itu penjelasan itu wajib. Wajib. Buat kalian yang punya saham, kalian akan dapat undangan RUPS nantinya. Terus di RUPS itulah si perusahaan ngejelasin dia mau bagi dividen berapa kalau bagi. Terus penggunaan laba yang kemarin didapat itu untuk apa aja, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya gini, tiba-tiba saya punya satu perusahaan, saham dari perusahaan A lah misalnya, apa ASI lah misalnya. Kebetulan dia adalah rajin bagi dividen. Ya. Tiba-tiba tahun ini nggak bagi dividen. Okay. Kita sebagai investor nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Pasrah. Oh, oke. Kewajiban si emiten harus ngejelasin kenapa nih kok nggak bagi dividen. Nah, baru kita di situ bisa menilai, misalnya dipakai untuk bangun pabrik lagi misalnya gitu. Ini pabriknya masih berpotensi nggak buat ngedongkrak si kinerja. Berarti secara fundamental kita bisa menghitung dengan tidak bagi dividen ini sebetulnya fundamental perusahaannya tambah bagus atau enggak. Betul. Ada nggak trik-trik untuk dapat dividen yang bagus, yang harganya tinggi itu? Ada nggak triknya sih? Ada. Dibilang susah sebenarnya enggak, tapi nggak bisa digampangin gitu loh. Karena kan nggak semua perusahaan bagi dividen. Betul. Ya kan? Jadi dari kita di market ada berapa? 1000 mungkin?
Anggap aja 1.000. Anggap 1.000 deh ya. Dari 1.000 perusahaan, yang kita sering dengar bagi dividen itu hanya saham-saham tertentu lah. Betul. Ya kan? Nah, dari sekian banyak, gimana caranya kita dapat yang dividennya oke? Sebenarnya ada jalan ninja yang cepat. Ada jalan ninjanya juga ya? Ada jalan ninja shortcutnya. Caranya adalah kita cari list saham-saham mana yang rutin bagi dividen. Misalnya dari bursa udah nyediain IDX High Dividend namanya. Di situ ada beberapa list saham yang dinilai rutin dan cukup gede dividen yang dibagi. Nah, di situ kita bisa liatin satu persatu. Paling tidak dari 1.000, anggap aja 1.000 saham, di situ sudah terfilter misal tinggal 20 saham. Oh, oke. Jadi yang favorit itu nggak banyak. Ya, betul. Bisa nggak dividen itu dibilang penghasilan pasif? Bisa sih. Jadi buat yang pengen punya pasif income dari saham, itu sebetulnya sebagian dari itu adalah dengan dapat dividen. Betul. Kriteria perusahaan yang bagus bagi dividennya setahun berapa kali? Oke, minimal 1 kali. Kok ada minimal, emang ada maksimal? Karena ada yang bagi dividen 2 kali. Satu dividen final namanya, satu interim. Nah, paling enggak 2 kali nggak apa-apa deh, tapi setahun 1 kali dan rutin. Oh, rutinnya itu yang di kita termasuk hitungannya itu rutin atau enggak? Iya. Oke. Terus tadi kan ada dividen saham. Itu otomatis dapat saham tambahan? Iya, dapat saham tambahan masuk ke porto kita langsung. Tiba-tiba misalnya dari ASI ini per lembar dapat 1 saham lagi gitu. Iya. Tiba-tiba dapat? Iya. Bisa kita jual? Bisa. Ketika udah nyampe ke porto, udah jadi hak kita, ya kita udah bisa apa-apain. Kalau mau dijual ya bisa. Oke, Sobat Cuan, itu tadi pembahasan sederhana tentang dividen. Kalau misalnya Sobat Cuan masih belum tahu dan masih belum mengerti apa itu dividen, dan misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan cuan terus.